Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembatal Islam yang kedua, masih masuk pada kategori doa yang tidak disyariatkan. Kita langsung saja. Al-martabatul khamisatu ay yas'al al-hayyal ghaiba ay yad'u Allah lahu. Wa hadha kalladhi yaqa'u min al-muridin fi shuyukhihim faqad yatafana ba'duhum fi ta'zim shaykhihi hatta yazunna anna shaykhahu ya'lamu bihi wa bi ahwalihi wa bimuradihi fa idza waqa'a fi shiddatin nada shaykhahu wa hada aktsaru ma yakunu 'inda ashabi turuqi sufiyah. Kategori doa yang kelima yang tidak disyariatkan adalah meminta kepada orang yang hidup dalam keadaan dia tidak berada di tempat, tidak berada di depannya, tidak hadir, agar dia mendoakan kepada Allah untuk yang meminta tadi. Dan jenis doa yang seperti ini biasa dilakukan oleh sebagian murid-murid kelompok tarekat, thariqah terhadap syekh-syekh mereka, terhadap guru-guru mereka, ya, di mana para murid-murid thariqah ini dia mengabdikan dirinya, ya, sebagian mereka itu mengabdikan dirinya kepada syekh-syekhnya, kepada guru-gurunya, itu dalam bentuk pengagungan terhadap syekhnya, sampai mereka itu meyakini, bahkan menganggap bahwa syekhnya itu mendengar apa yang mereka ucapkan, padahal syekhnya tidak ada di hadapan dia. Syekhnya itu tahu tentang keadaan-keadaan dirinya. Syekhnya itu tahu apa yang diinginkan oleh murid-muridnya tersebut. Nah, para murid-murid tarekat ini kalau dalam keadaan sulit sekali, dia akan memanggil syekhnya, berteriak, terkadang dengan menangis-nangis. Dan doa semacam ini yang paling banyak terjadi dilakukan, ya, orang-orang tarekat sufiyah. Ini adalah jelas kesyirikan. Kategori doa yang keenam, ayyas'al al-hayyal hadira ay yad'u Allah lahu wa hadha kalladhi yaqa'u minal mu'minina haitsu yatlubu ba'dhum min ba'din ad-du'a fa yuqsadu bihadha talabi amrayni. Kategori doa yang keenam, meminta kepada orang yang hidup yang dia ada di hadapannya, agar orang tersebut mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis doa yang ini terjadi di antara orang-orang yang beriman, ketika sebagian mereka meminta doa kepada sebagian yang lain. Namun yang dimaksud meminta doa di sini ada dua hal. Yang pertama adalah intifa'ud da'i bihadzal du'a'i li'annahu yahsulu lahu mislu du'aihi fa huwa indama ya'muru bidu'ai lahu yaqsudu an yahsila lida'i hadzal ajra lil haditsil waridi fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yad'una ahadukum li akhihi fi zahril ghaib illa wa malakun yakunu wa laka bimislih. Maksudnya orang yang mendoakan akan mendapatkan manfaat dari doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk orang lain yang meminta doa tadi. Kenapa? Karena orang yang mendoakan tadi mendapatkan bagian seperti doa yang dia panjatkan kepada orang lain untuk orang yang meminta doa tadi kepadanya.
Nah, ketika orang lain itu meminta doa kepadanya, maka orang yang meminta doa itu menginginkan agar orang yang mendoakannya mendapatkan pahala yang sama, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, la yad'una ahadukum li akhihi fi zahril ghaib illa wa manakun yaqulu wa laka bimislin. Tidaklah seorang di antara kalian mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu. Maka malaikat akan berkata kepada orang yang mendoakan tersebut, walaka bimisli, untukmu juga. Artinya ketika orang mendoakan orang lain dalam keadaan orang lain itu tidak tahu, maka orang yang mendoakan mendapatkan pahala yang sama, dan termasuk doa untuk dirinya juga, termasuk doa untuk dirinya. Yang kedua, intifa'uhu bi istijabatillahi du'a'u dzalika da'ilahu. Orang yang meminta doa tersebut mendapatkan manfaat dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang yang mendoakannya. Nah, itu manfaatnya. Jadi orang yang meminta doa itu manfaatnya apa? Manfaatnya kalau orang yang mendoakan dia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah faedah bagi yang meminta doa, karena doanya dikabulkan oleh orang lain yang mendoakan, gitu. Ya. Baik. Kemudian al-martabatus sabi'atu ay yas'alallaha bi ghairi asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Ya. Kategori doa yang ketujuh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan selain nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Sawa'un kana dzalikal ghairu mayyitan aw ghaiban aw hadiran. Baik meminta dengan selain nama Allah tadi adalah seorang yang mati, orang yang hidup, ataupun orang yang tidak ada di hadapannya. Wasawa'un kana tawassulan bihi aw bijahihi aw bi hurmatihi aw iksaman bihi. Atau sama saja dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama selain Allah tadi, ya, baik mayat ataupun orang yang tidak ada, orang yang gaib, tetapi bertawasul dengan kemuliaannya, gitu. Bertawasul dengan kehormatannya, bertawasul dengan bersumpah dengan menyebut namanya, gitu. Nah, ini fatawassulul mamnu, ini tawassul yang dilarang. Wa huwa alladhi lam yarid fil Qur'an wala fis sunnah jawaz at-taqarrub bihi ila Allah wa huwa bid'atun la yunqal an ahadin minas sahabati wa tabi'in wa salafil ummati. Nah, tawassul yang dilarang ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, juga tidak terdapat di dalam Sunnah, di mana hal ini dibolehkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul tersebut. Ini tidak ada. Dan tawassul yang seperti ini adalah tawassul bid'ah. Karena tidak ada satu pun dari sahabat, tabi'in, salaful ummah itu menukilkan bolehnya bertawassul dengan seperti ini. Kenapa? Annahum yad'una bimisli hadza du'a, bahwa sahabat, tabi'in dan salaful ummah itu mereka berdoa dengan tawassulnya seperti ini tidak ada.
Dan ini termasuk tawassul yang dilarang. Ya, tawassul yang dilarang yang pertama, su'alullahi jalla wa ala bijahi ahadin min khalqihi ka qawli ahadihim Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika aw bijahi waliyil fulani aw su'alu bidzati fulanin. Yang pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan salah satu di antara makhluknya, seperti ungkapan salah seorang, Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika aw bijahi waliyil fulan. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan nabimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kedudukan wali fulan atau dengan kepribadian fulan. Nah, ini bentuk tawassul, berdoa dengan tawassul itu. Ini tidak boleh, ini bid'ah, mungkarah. Ini tawassul yang bid'ah. Sering kan? Ya Allah, aku memohon dengan kemuliaan nabimu. Sering kan? Oh, itu. Sering kan? Itu termasuk tawassul yang bid'ah, mungkarah. Ya, tidak boleh. Yang kedua, su'alullahi jalla wa ala bihaqqin nabiyhi aw bihaqqi ahadin min ibadihi. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak nabinya, dengan hak wali, ya, di antara hamba-hambanya. Misalkan, Allahumma inni as'aluka bihaqqin nabiyyika alaika an tarhamani wa taghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak nabimu supaya engkau merahmatiku dan mengampuniku. Nah, ini juga enggak boleh. Kemudian yang ketiga, al-iqsamu 'ala Allah bitawassuli bihi. Ka qaulihim Allahumma inni uqsimu 'alaika bi fulanin an taqdiya hajat. Ya, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sesuatu perantara gitu. Ya. Dengan Abdul Qadir Jailani, aku bersumpah kepadamu ya Allah, penuhi hajatku. Sering gak dapat kayak gitu? Dengan fulan, dengan syekh fulan. Nah, ini gak boleh. Berarti dia bersumpah dengan menggunakan perantara. Fahadhil anwa'u minat tawassuli bid'atun munkaratun li'iddati umurin. Jenis-jenis ya tawassul yang disebutkan 3 tadi, ini termasuk bid'ah munkarah karena beberapa alasan. Yang pertama, apa alasannya? Annahu la munasabata baina su'alillah bijahin nabi awil waliyi wa baina ijabati du'ai hadhihi sa'il faka'annahu yaqulu liqauni fulanin min ibadika salihin ajib du'ai wa hadha al-i'tida' fi du'a kama ja'a fi qaulihi ta'ala. Ya. Alasan yang pertama, bahwa tidak ada hubungan antara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kemuliaan nabi dan wali, bahwa doanya akan dikabulkan gitu ya. Tidak ada hubungannya, akan dikabulkan. Kenapa? Karena seolah-olah orang yang berdoa kepada Allah dengan perantara kedudukan nabi dan seterusnya, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa jadikanlah fulan di antara hambamu yang soleh ini, ya Allah, kabulkan doaku. Nah, seolah-olah begitu. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang soleh ini, kedudukan dia, kabulkan doaku. Nah, seolah-olah. Nah, dan ini termasuk melampaui batas, ya, termasuk melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbukum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah dengan tenang, suara yang lirih, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, anna qaulal qaili at-tawassulu bi fulanin aw fulanin jam'un baina dzatain. Perkataan orang yang bertawassul tadi, aku bertawassul dengan fulan dan fulan, ini adalah bentuk kombinasi
Ya, dua kepribadian berarti, dua orang. Yang pertama orang yang bertawasul, yang kedua sesuatu yang dijadikan untuk dia bertawasul, kan gitu. Ini kombinasi dua hal. Nah, padahal falaisat wasilatun wala tariqun tuwassilu wa tajma'u ahaduhuma bil akhari. Padahal tidak ada perantara atau tidak ada jalan dan media yang bisa menghubungkan atau menggabungkan kedua hal ini, kedua yang ini, antara orang yang bertawasul dan yang dijadikan ya objek tawasul. Nggak ada yang menghubungkan dia, nggak ada yang bisa menggabungkan dia. Ya, faka'annama hadzal qa'il, jadi seolah-olah orang yang mengucapkan tawasul tadi lafadha lafzan la makna lahu bi manzilatin man saradal ahrafa al-hijaiyah. Jadi seolah-olah orang yang bertawasul tadi itu seperti mengucapkan lafaz yang tak punya makna. Seolah-olah dia mengucapkan satu persatu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Apa maknanya alif itu? Apa maknanya ba? Apa maknanya ta? Mana ada maknanya? Itu huruf hijaiyah. Itu seperti itu gambaran orang yang bertawasul kepada Allah dengan menyebut keagungan Nabi. Tidak punya makna, tidak bisa bergabung itu. Ya. Kenapa? Idzan la ittisala baina dzakal mutawassil wal mutawassil bihi hatta yajma'a bainahuma. Karena tidak ada kaitan antara sesuatu yang dijadikan tawasul dengan orang yang bertawasul itu sendiri. Gak ada kaitannya kecuali terkumpul keduanya. Ya, maksudnya apa terkumpul? Kecuali sesuatu yang dijadikan tawasul dan orang yang bertawasul itu sendiri itu bisa berkumpul, terpenuhi syaratnya. Nah, gitu ya. Bisa, tapi ada syaratnya. Yang sesuatu itu bisa dijadikan untuk tawasul oleh si yang melakukan tawasul itu, gitu. Apa? Misalkan hubbur Rasul, cinta Rasul. Jadilah sesuatu yang jadi tawasul itu menjadi disyariatkan. Cinta Rasul misalnya, demi cintaku kepada engkau ya Rasul, demi cintaku kepada Rasulmu, sembuhkan dia ya Allah. Itu boleh. Nah, itu berarti tergabung antara sesuatu yang dijadikan tawasul dengan orang yang bertawasul itu sendiri, terpenuhi syaratnya. Apa? Boleh tidak kita bertawasul dengan cinta kita kepada Rasul? Boleh. Demi cintaku kepada nabimu, sembuhkan dia ya Allah. Itu boleh. Karena ungkapan cinta kita kepada Rasul itu bentuk perantara yang dibolehkan. Bahkan keimanan. Kalau enggak beriman antum. Antum cinta enggak sama Rasul? Cinta itu iman enggak? Ibadah enggak? Disyariatkan tidak? Boleh enggak bertawasul dengan sesuatu yang disyariatkan? Boleh. Demi cintaku kepada nabimu ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Nah, itu boleh. Terpenuhilah antara sesuatu yang dijadikan tawasul dengan orang yang bertawasul itu sendiri. Terpenuhi syarat. Itu boleh. Tetapi kalau dia mengatakan, ya Allah, demi kemuliaan nabimu sembuhkan dia, nggak boleh. Kemuliaan nabi itu hak pada nabi. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kita disuruh untuk mengikuti Rasul dalam hal-hal yang disyariatkan. Demi kemuliaan Nabi, demi kedudukan Nabi, sembuhkan dia ya Allah. Itu bid'ah mungkar. Tapi demi cintaku kepada Nabimu, sembuhkan dia. Ya, baik. Kemudian alasan yang ketiga, anna jahar Rasul awil wali la takunu wasilatan illa idza kana laha atharun fi husulil maqsud. Bahwa kemuliaan Rasul, kemuliaan Nabi, kemuliaan wali misalkan, itu tidak bisa menjadi sarana atau wasilah ya, kalau dia tidak punya pengaruh.
untuk mencapai apa yang diinginkan. Sementara kemuliaan Nabi jika berkaitan dengan orang yang berdoa dengan perantara tadi, dengan kemuliaan tadi, itu tidak punya pengaruh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika kita berdoa dengan perantara kemuliaan Nabi itu tidak punya pengaruh, berarti itu bukan sebab sebagai wasilah. Itu bukan bisa jadi sebab sebagai wasilah. Karena kemuliaan Nabi, kedudukan Nabi itu khusus untuk Nabi. Tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti, mengimani Nabi. Mengimani kemuliaannya, iya. Oleh karena itu disyariatkan bagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka biimani bika wa bi rasulika kada wa kada. Akan disyariatkan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keimananku padamu, dengan keimananku kepada Rasulmu. Nah, itu boleh. Fahadha minal wasaili nafi'ati al-masyru'ah. Inilah tawasul-tawasul yang bermanfaat, yang disyariatkan. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, anna sahabata radhiyallahu anhum wa hum a'lamun nas bitanzil fahimu min at-tawassul. Alasan 4, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah manusia yang paling paham dalam penerapan bagaimana bertawasul. Paling paham mereka. Apa yang mereka lakukan? At-tawassulu bid-du'a la bidz-zawat. Para sahabat itu bertawasul dengan doa, bukan dengan pribadi, kemuliaan, enggak. Fa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat Umar bin Khattab tawassala bidu'ail Abbas ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bertawasul meminta doa kepada paman Nabi Al-Abbas. Wa Muawiyah ibn Abi Sufyan tawassala bidu'ai Yazid bin Aswad. Muawiyah meminta doa, bertawasul, maksudnya meminta doa kepada Yazid bin Aswad. Walau kana tawassulu bidzawati jaizan indahu. Kalau seumpamanya bertawasul dengan kepribadian hak Nabi itu boleh menurut para sahabat, la aghnahum an takallufi ghairihi. Tentu sudah cukup bagi para sahabat, dia tidak perlu untuk memberat-beratkan meminta pada selain Nabi. Enggak perlu. Ya. Wala tawassalu bidzati akramil khalqi wa a'zamihim indallah qadran wa manzilatan. Tentulah para sahabat akan bertawasul kepada Nabi yang makhluk paling mulia, makhluk paling agung. Pasti itu dilakukan oleh para sahabat. Falamma adalu an zati Rasulillah al-mawjudah fil qabri ila al-ahya'i mimman hum nahu manzilatan wa rutbatan ulima anna al-masyru'a ma fa'alu la ma tarakuhu. Tetapi ternyata para sahabat mereka meninggalkan untuk bertawasul kepada keagungan kemuliaan Nabi yang ada di kuburan pada saat itu dekat di Madinah. Bahkan orang yang masih hidup pada saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali yang memiliki derajat yang tinggi setelah Rasulullah SAW. Mereka tidak melakukan bertawasul kepada keagungan mereka. Maka diketahui, disyariatkan apa yang dilakukan para sahabat itu disyariatkan. Ya. Dan apa yang mereka tinggalkan? Pertanyaannya, setelah Rasulullah meninggal, apa yang dilakukan oleh sahabat? Apakah mereka bertawasul dengan keagungan Nabi? Apakah mereka bertawasul dengan kemuliaan Nabi? Ada enggak? Berarti itu menjadi syariat. Apa yang mereka lakukan adalah meninggalkan perbuatan itu. Abu Bakar ada, Utsman ada, Ali ada. Apakah mereka bertawasul kepada kemuliaan Abu Bakar, kedudukan Abu Bakar? Tetapi mereka meminta doa kepada orang yang mereka anggap soleh, Abbas paman Nabi, supaya Abbas itu mendoakan kepada Allah. Begitu.
Qala Al-Alusi fi tafsirihi Ruhul Ma'ani. Berkata Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, jilid 6 halaman 113, fil kalami ala adulis sahabati an dzalik. Tentang perkataan beliau, kenapa para sahabat itu meninggalkan untuk bertawassul kepada kedudukan dan kemuliaan Nabi. Apa kata Al-Alusi? Wa hasyahum an ya'dilu an tawassuli bi sayyidin nas ila tawassuli bi ammihi Al-Abbas wa hum yajiduna adna masaghib bidzalik. Mustahil para sahabat itu memalingkan tawasul kepada Nabi Muhammad. Mereka tujukan kepada pamannya Nabi Muhammad, yaitu Al-Abbas. Padahal dalam keadaan kalau mereka mendapatkan sedikit aja alasan itu boleh, pasti mereka lakukan. Mustahil mereka tinggalkan gitu. Kalau memang ada alasan sedikit saja membolehkan. Fa'aduluhum ma'anahum sabiqun al-awwalun. Padahal keadaan mereka dahulu termasuk orang-orang yang sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, orang-orang beriman yang kuat. Wa hum a'lamu minna billah wa rasulih. Mereka adalah orang yang paling beriman daripada kita. Iman mereka kepada Allah, iman mereka kepada Rasul, paling beriman. Mereka paling mengetahui tentang hak-hak Allah. Mereka paling mengetahui hak-hak nabinya. Mereka tahu apa yang disyariatkan dalam doa. Mereka tahu apa yang tidak disyariatkan dalam doa. Dan mereka berada dalam keadaan sulit. Mereka dalam keadaan susah. Mereka meminta dihilangkan kesulitan, dimudahkan urusan, didatangkan pertolongan dengan segala metode yang dibenarkan. Bukan dengan cara yang tadi bertawassul kepada kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi, enggak. Maka ini dalilun wadih, dalil yang jelas ala annal masyru'a ma salakuhu duna ghairihi. Dalil yang jelas bahwa sesuatu yang disyariatkan adalah apa yang dilakoni, apa yang dijalani, apa yang ditempuh oleh para sahabat, bukan selainnya. Ya, bukan selainnya.